Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Suharyanto SHML MH, Bapak Rektor Universitas Bungkalo. Kiranya kita menjalin silaturahmi penuh berkah dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga acara ini dapat menjalin tali kasih antar sesama umat beragama. Sebagai penanggung jawab acara kita pada sore hari ini, pada Bang Krisna Naletan MSI, bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semua merdeka. Merdeka. Saya nggak ngomong merdeka, sudah dimarahin sama Pak Rinaldi. Yang saya hormati, saya ingin menyapa dulu yang saya hormati dan saya banggakan Pak Rektor Dr. Didi Suharyanto, lalu Pak Rek juga, Pak Rinaldi, lalu Pak Dekan Fakultas Hukum, Pak Hugo, lalu ada juga Mbak Ais sebagai yang mewakili dari universitas untuk alumni, lalu juga Mbak Tami yang mewakili ketua umum yang kebetulan tidak bisa hadir karena ada suatu yang lain hal. Saya juga ingin menyapa semua alumni, teman-teman yang saya banggakan dari berbagai macam fakultas, dari berbagai macam jurusan, dari berbagai macam angkatan, dan juga teman-teman mahasiswa yang hadir di sini, dan juga dari warga sekitar yang juga tadi saya juga sebutkan oleh panitia yang hadir di di kegiatan buka bersama kami BK. Jadi izinkan Pak Rektor saya untuk melaporkan untuk kegiatan ini sebenarnya dimulai dari beberapa bulan lalu. Saya ada komunikasi dengan bertemu dengan ketum kami Bundang, lalu juga dengan beberapa teman. Saya merencanakan untuk mendiadakan buka bersama kami. Tapi selain buka bersama, karena menurut saya kita ini ada di dunia intelektual, dunia akademis, menurut saya juga kita wajib atau haruslah mengadakan suatu diskusi sekilas saja atau singkat saja, tapi yang penting adalah diskusinya, jadi tidak hanya buka bersama seperti biasa, tapi ada diskusi yang mengawali, karena kita juga tahu kan, karena UBK ini kan juga menghasilkan intelektual di berbagai macam bidang. Nah itu harus diketahui oleh teman-teman. Nah, lalu kebetulan di situ ada Bung Wendri, mengusulkan kepada kami kalau kita berdiskusi tentang Bung Karno, tentang pemikiran Soekarno. Nah itu langsung kita sambut dengan baik. Karena apa? Karena menurut saya pemikiran Bung Karno itu sangat penting, harus kita diskusikan terus-menerus, nggak hanya saat bulan Bung Karno, dan Bung Karno 2 Juni yang saat lahir dan wafatnya beliau, tapi harus kita diskusikan secara kontinu. Apalagi kampus kita kampus yang membawa nama beliau, gitu, yang membawa nama besar beliau. Jadi saya setuju, karena buka puasa mepet ya nggak apa-apa, kita diskusi ringan-ringan aja tentang Bung Karno. Kebetulan Bung Wendri setuju waktu itu untuk jadi pembicaranya. Jadi makanya itu kita mengadakan diskusi. Lalu juga sebenarnya saya teringat juga ini juga harus terutama mungkin teman-teman mahasiswa ya, teman-teman mahasiswa di sini mungkin banyak yang nggak mengetahui karena mungkin lahir Gen Z atau masuk milenial yang lahir di tahun 90-an, yang ketika Orde Baru itu tidak terlalu masih kecil gitu ya, tidak mengetahui. Tapi sebenarnya perlu saya ungkapkan bahwa memang
dulu itu diskusi tentang Soekarno itu sangat susah sekali kan. Kalau yang kita lahir tahun 70-80 mungkin tahu ya, karena kita udah masa besarnya di situ. Terjadi yang namanya Desparnoisme. Jadi semua yang tentang Soekarno itu sangat susah sekali. Mau buat kampus juga susah, mau buat diskusi tentang pemikiran itu susah. Ya diskusi kayak gini pun itu susah. Ya. Semuanya serba susah. Itu saya ingat dulu karena saya emang belajar khusus juga tentang rezim Orde Baru. Itu namanya salah satu otak di belakang Desparnoisme itu, Desparnoisasi itu namanya Nugroho Susanto, kalau teman-teman tahu. Itu dia yang otak dibalik Desparnoisasi pada zaman Orde Baru. Jadi bukan hanya pemikiran ya, tapi juga peran-peran Soekarno di sejarah, dari dia sebagai aktivis kemerdekaan, sebagai proklamator, dan setelahnya itu banyak yang dijelaskan. Kan foto-fotonya saya ingat itu juga ada yang dijelaskan. Jadi modelnya itu seperti kalau di rezimnya Hitler itu seperti Goebbels, kalau teman-teman tahu ini propagandanya gitu. Nah, itu saya ingat dulu karena bapak saya di Bandung sejarawan di Universitas 12 Agustus. Beliau tuh buat buku judulnya Lahirnya Pancasila, 1 Juni lahirnya Pancasila. Jadi bukunya sebenarnya sederhana gitunya, bahwa Bung Karno itu adalah yang pertama kali meletakkan diri di dasar atau mengungkapkan diri di dasar tentang Pancasila. Nah, tapi lalu dia wawancara lah beberapa tokoh-tokoh sejarah seperti Muhammad Hatta dan lain-lain. Semua sepakat tuh kalau sebenarnya Bung Karno yang pertama kali mengungkapkan tentang Pancasila. Nah, itu cuman seperti itu aja itu dibuat sangat susah. Terbitnya susah, itu bukunya diterbitkan oleh Untak, itu dibuat susah. Lalu bapak saya pun Dr. Andes Rugena Lenan itu juga dibuat susah. Kepangkatannya dibuat susah, aktivitasnya akademisnya dibuat susah, aktivitas politiknya pada zaman itu. Nah, jadi padahal kalau kita sekarang sih kita semua udah paham lah ya tentang 1 Juni bahwa itu Bung Karno ya. Bahkan hari jadilah jadi ada libur. Tapi waktu itu perjuangannya itu berdarah-darah. Itu yang saya pengen ungkapkan di sini. Lalu juga yang sangat berat lah. Jadi mungkin saya ceritakan sedikit. Jadi kalau konsepnya Nugroho Susanto itu Pancasila itu awalnya bukan Bung Karno, tapi Muhammad Yamin 29 Mei. Dasarnya itu 29 Mei 1945. Jadi sebelum pidato 1 Juni 1945 itu udah ada pidato Yamin di BPUPKI yang Orde Baru. Muhammad Yamin lah yang mendahului Soekarno, baru Soekarno memberikan tambahan tentang Pancasila. Tapi seperti kita tahu itu nggak karena kita cek di buku saya juga ada itu tentang apa lahirnya Pancasila. Nah, yang mau saya ungkapkan di sini adalah jadi kita jangan melupakan sejarah bahwa memang dulu itu sempat mengenai Soekarno, pemikiran tentang Soekarno itu sangat susah untuk kita bahas. Jadi ya teman-teman mungkin yang lahir di atas tahun 90 ya, bahkan tahun 2000 mungkin mengetahui bagaimana sejarah itu berlangsung. Nah, makanya akhirnya saya setuju. Mungkin ini hanya awal Pak Rektor, Pak Warek, bahwa ini hanya awal kita diskusi tentang, mungkin ringan aja. Saya udah bilang sama Bu Menteri untuk kita diskusi ringan aja, karena kita ingin membuat berkah juga sebentar aja mungkin. Tapi nanti izin Pak Rektor mungkin sekitar 2 bulan, 3 bulan lagi kita buat diskusi yang lebih berat tentang pemikiran Soekarno, yang ide-idenya dan nanti juga kita undang alumni praktisi-praktisi tentang Bung Karno lah yang kita mendahului. Karena kalau bagi saya Bung Karno itu bukan hanya sebuah pemikiran biasa seperti pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh lain, tapi sebenarnya ada visi Indonesia di situ. Ada visi Indonesia, bagaimana kita bisa bergabung bersama-sama
sebagai yang tercapai macam-macam. Kita yang berbeda-beda dari Sabang sampai Merauke dengan berbagai macam etnis, berbagai macam agama, tapi dengan pemikiran Soekarno kita tuh punya visi jadi. Kita punya visi ke depannya, apalagi kita akan menghadapi sebenarnya nggak lama lagi ya, 22 tahun lagi itu ada 1 awal kemerdekaan. Itu visi Indonesia yang dibawa Bung Karno saya rasa paling pas untuk membawa kita sampai ke 1 abad kemerdekaan. Menurut saya sih seperti itu. Nah lalu terakhir mungkin sebagai stimulus tadi saya juga udah diskusi dengan teman-teman bagaimana supaya ada karya-karya intelektual terutama tentang Soekarno ya, tentang pemikiran Bung Karno yang ditulis oleh mahasiswa atau alumni Universitas Soekarno. Maksudnya supaya seperti itu. Makanya kita adakan diskusi-diskusi seperti ini supaya menjadi stimulus, supaya karya-karya kita simpel aja lah, seperti skripsi ya. Saya nggak tahu sebenarnya data skripsi di UBK ini berapa orang yang menulis tentang pemikiran Soekarno, saya nggak tahu. Cuman mungkin ada ya, tapi saya nggak tahu itu berapa karena padahal kita ada ajaran Bung Karno, tapi saya nggak tahu mungkin teman-teman apakah ada yang menulis atau tertarik untuk menulis tentang pemikiran Soekarno. Karena kalau saya lihat di di beberapa tempat itu kebanyakan di politik lah ya, itu kebanyakan tentang pilkada, tentang pilpres, pileg, itu aja. Tapi yang sebenarnya tentang pemikiran yang punya visioner gitu ya, itu hampir nggak ada. Jadi hanya itu aja ceritanya. Kalau di politik itu hanya tentang pilkada, tentang pilpres, tentang pileg, ya itu aja. Jadi sebenarnya kayak banalitas lah. Jadi nggak ada dialektika pemikiran sama sekali kalau menurut saya. Jadi ya semoga ini bisa jadi stimulus bagi teman-teman juga nanti diceritakan oleh pers ke depannya. Jadi ini bisa jadi stimulus bagi bangsa ini bahkan supaya pemikiran Bung Karno itu didiskusikan, dibuat tulisan yang benar-benar ilmiah dan akademis sehingga bangsa ini ke depannya nanti 2045 sudah punya visi yang pas gitu tentang menuju sana. Mungkin dari saya itu saja. Lalu kita juga nggak lupa kita juga mengundang kita juga memberikan bantuan karena kita walaupun kita di BK ini kita sadar bahwa di kanan kiri kita banyak yang membutuhkan untuk bantuan, jadi kita sekaligus juga memberikan santunan. Semoga itu menjadi berkah bagi kita semua, bagi kampus BK, bagi alumni-alumni, mahasiswa yang semuanya sedang berjuang. Saya tahu teman-teman juga banyak yang sedang berjuang bahkan untuk keseharian. Jadi itu kita di kami hadir juga untuk sebenarnya untuk sebagai tempat berkumpul supaya kita semua tuh nggak berjuang secara sendiri-sendiri lagi, tapi secara bersama-sama dan bisa secara bersama-sama pasti lebih kuat lagi. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan yang sekali lagi terima kasih. Sambutan Rektor Universitas Bung Karno Bapak Dr. Didik Suharyanto SHMH. Makanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mari kita sambut salam nasional kita. Merdeka! 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 Yang saya hormati Wakil Rektor 3, Bapak
pengurus keluarga besar alumni Universitas Bung Karno, dan juga yang saya hormati ini kalangan pers ya. Ini terima kasih bisa hadir di acara keluarga besar alumni Universitas Bung Karno, dan juga Bapak Ibu tetangga kita ya di Universitas Bung Karno, dan juga adik-adik kita khususnya di lingkungan Universitas Bung Karno. Nah, pertama saya ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa kita dapat bertemu pada hari ini. Ini hari yang sangat berbahagia di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan di hari ini kita diberikan keberkahan dan kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini agenda yang diadakan oleh kami ya, keluarga besar alumni Universitas Bung Karno. Ini merupakan acara yang sangat luar biasa. Jadi alumni bisa berkegiatan khususnya di Universitas Bung Karno. Nah, kami dari keluarga besar Universitas Bung Karno ya, ini mengucapkan terima kasih ya. Ini alumni sudah melakukan kegiatan yang sangat luar biasa. Nah, kegiatan oleh keluarga besar alumni ya, Universitas Bung Karno, jadi bahwa organisasi alumni ini sudah disahkan gitu ya, sudah memiliki legalitas dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ini sudah satu kemajuan yang luar biasa ya, khususnya para alumni Universitas Bung Karno. Jadi semenjak didirikan alumni berproses melakukan aktivitas kegiatannya, ini sudah periode kedua ya, nggak salah itu ya, terus mengalami kemajuan dan perkembangan. Nah, alumni Universitas Bung Karno ya, ini memang ya, harus terus melakukan kegiatan terkait dengan tridharma perguruan tinggi. Jadi memang harus melakukan kegiatan. Nah, alumni ini merupakan sangat bersinergi ya, dengan universitas. Makasih saya untuk kamu salah. Ada 3 peristiwa besar yang terjadi dalam hidup Soekarno, terjadi atau dia buat di bulan Ramadan. Salah satunya membacakan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, mengesahkan Undang-Undang 1945 dan diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia yang pertama. Dan Soekarno hampir terbunuh di bulan Ramadan. Mengulasnya lebih jauh, saya serahkan kepada Bung Benriwan.